bersatu di dalam doa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sejenak kita bersama-sama dengan Tuhan dalam ibadah kita sebelum kita sibuk dengan kesibukan kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan yang kembali menyapa kita tertulis dalam Efesus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-26. Efesus 4 ayatnya yang ke-26, demikian firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin kita semua yang dinamakan manusia pernah mengalami gejolak marah. Marah itu adalah emosi yang kadang tidak mampu kita bendung karena sesuatu hal yang menurut kita salah, baik dari pandangan maupun dari perkataan. Orang-orang yang marah adalah bentuk dari ketidakmampuan ketika kita menerima kekurangan dan keterbatasan orang lain. Apakah tidak perlu marah? Perlu, bila sesuatu itu telah menyakiti hati kita, bahkan kita berontak atas segala sesuatu yang di luar dari nalar dan iman kita. Tetapi melalui firman Tuhan kita hari ini adalah bagaimana supaya kita marah tetapi tidak berbuat dosa. Kalau dipikir-pikir, gimana ya kita marah tetapi perkataan kita dan juga sikap kita itu adalah sikap yang tidak berbuat salah. Hampir setiap kita marah dikuasai oleh kemarahan, kita akan mengeluarkan bahasa-bahasa, perkataan-perkataan yang menyinggung hati orang lain, bahkan melukai hati Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan kita hari ini diajarkan kepada kita bahwa ketika kita marah, janganlah kita berbuat dosa. Artinya, marahlah dengan secukupnya. Marahlah tepat pada waktunya. Marahlah ketika sesuatu itu menyinggung perasaanmu, bahkan tidak sesuai dengan apa yang sudah kau lakukan dan sudah kau kerjakan. Tetapi marahmu hendaklah jangan sampai menaruh dendam, jangan sampai berhari-hari, jangan sampai bertahun-tahun, bahkan terlalu lama kau simpan di dalam kehidupanmu. Ada sebuah ilustrasi mengatakan demikian. Seorang raja sangat marah kepada para pasukannya. Dia ingin melampiaskan kepada semua pasukannya karena pasukannya tidak mengindahkan perkataannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh raja ini untuk membendung supaya dia tidak menyakiti hati para pasukannya, dia duduk di meja kerja. Dan kemudian dia mengatakan melalui tulisan-tulisan seberapa galau dia, seberapa marah dia, seberapa sakit hatinya terhadap para pasukannya. Semua dia tuliskan melalui tinta, melalui kertas, dengan berbagai macam amarah, emosi yang bergejolak. Akhirnya setelah dia menyelesaikan semua tulisan dengan caci makian, dengan perkataan yang tidak baik dalam torehan tulisan, dia kemudian menenangkan dirinya. Kita mungkin boleh belajar dari seorang raja tadi. Ketika kita dikuasai oleh kemarahan, kita duduk sebentar, kita menuliskan segala kejahatan dan kekurangan orang lain tanpa harus membuka mulut dan perkataan kita.
sehingga kita tidak dikuasai oleh kemarahan, kebencian, dan kekurangan orang lain terhadap diri kita. Melalui firman Tuhan kita hari ini adalah ketika kau marah, ketika emosi memuncak, ketika kau tidak mampu mengendalikan dirimu kembali, kita diingatkan kembali untuk diam sejenak, berdoa sejenak. Biarkanlah Roh Kudus hadir dalam hati dan pikiranmu, sehingga ketika amarah itu sudah tidak terbendung lagi, setelah itu ada pengampunan yang kau berikan kepada orang-orang di sekelilingmu. Ingatlah firman Tuhan kita hari ini adalah janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kau boleh marah, kita boleh marah, tetapi jangan biarkan kemarahan itu menguasai hati dan pikiran kita. Cepat pulihkan hatimu, cepat pulihkan dirimu, koreksi perasaanmu, agar ketika kemarahan itu sudah menguasaimu, kau tidak akan mendendam, tetapi ada pengampunan yang akan kita berikan setelah kemarahan itu kita luapkan. Tetapi kalau bisa, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, marahlah secukupnya. Karena kemarahan yang secukupnya tidak akan membuat dirimu mendendam. Ini memang sulit, tetapi latihan di dalam setiap kehidupan juga diperlukan. Selamat bergumul atas firman Tuhan kita hari ini. Dan biarlah sukacita Tuhan menghampiri kehidupan kita dari hari ke hari. Selamat menikmati berkat Tuhan. Amin. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini, di mana Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kami menikmati berkat Tuhan melalui nafas kehidupan, melalui sukacita, bahkan melalui kehidupan yang baru yang boleh kami rasakan saat ini Tuhan. Kami telah bergumul kembali melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar di hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan, ketika kami marah, janganlah kami berbuat dosa, dan ketika kami marah, janganlah kami mendendam sampai kepada matahari terbenam. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kami menguasai diri kami. Ajarkan Roh Kudus-Mu untuk berada dalam hati dan pikiran kami. Dan ajarkan kami untuk selalu melakukan pengampunan di balik dari kemarahan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, hanya Tuhanlah yang mampu menguasai. Hanya Tuhanlah yang mampu menolong kami agar kami tidak berbuat dosa ketika kemarahan sedang menghantui kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, melindungi kami, menuntun kami, agar kami melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.